Nabi Ibrahim, yang sering disebut sebagai bapak para nabi, adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati dalam tiga agama besar dunia, Islam, Kristen, dan Yahudi. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai sosok yang tak hanya dikenal karena keberaniannya dalam menentang tradisi sesat masyarakatnya, tetapi juga karena keimanannya yang kokoh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam, Nabi Ibrahim memiliki tempat istimewa sebagai salah satu Nabi Ulul Azmi, yakni Nabi yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian dari Allah. Kisah Nabi Ibrahim tidak hanya menjadi narasi spiritual, tetapi juga merupakan pelajaran kehidupan yang relevan di sepanjang zaman. Keteguhannya dalam menjalankan perintah Allah, bahkan ketika harus menghadapi risiko besar, adalah bukti nyata dari keikhlasannya. Ia juga menjadi simbol ketaatan tanpa batas, keberanian dalam mempertanyakan tradisi yang tidak benar, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim, yang dikenal sebagai bapak para nabi, lahir sekitar tahun 2295 sebelum Masehi di wilayah Mesopotamia, tepatnya di kota Ur-Kasdim, yang kini terletak di wilayah Irak modern. Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa beliau lahir di daerah Mausul atau bahkan di Damaskus. Ayahnya, Azar, adalah seorang pembuat patung berhala yang dihormati di kaumnya. Sejak kecil, Ibrahim menunjukkan kecerdasan dan ketajaman berpikir yang luar biasa. Ia mempertanyakan praktik penyembahan berhala yang dilakukan oleh ayahnya dan masyarakat sekitarnya. Pada masa itu, masyarakat Mesopotamia hidup dalam masa jahiliyah. Mereka banyak menciptakan patung-patung untuk disembah. Raja Namrud adalah seorang penguasa yang sangat sombong, bahkan sampai-sampai ia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dia bahkan pernah bermimpi tentang adanya seorang anak yang akan menggulingkannya dari tahtanya, sehingga dia memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu. Namun, orang tua Nabi Ibrahim menyembunyikan putranya dalam sebuah gua untuk melindunginya dari ancaman tersebut. Sejak usia dini, Ibrahim sudah menunjukkan ketidakpuasan terhadap praktik penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaumnya. Ia sering mempertanyakan kepada ayahnya tentang manfaat dan kebenaran dari patung-patung yang mereka sembah. Pertanyaan-pertanyaan kritis ini menunjukkan bahwa sejak kecil, Ibrahim memiliki pemikiran yang mendalam dan keinginan kuat untuk mencari kebenaran. Kisah masa kecil Ibrahim ini menjadi bukti bahwa pencarian akan kebenaran dan keimanan dapat dimulai sejak usia dini. Keteguhan hati dan keberanian Ibrahim tolong pada tradisi yang salah menjadi teladan bagi generasi muda untuk selalu mencari kebenaran dan tidak takut untuk berbeda pendapat demi mencapai keyakinan yang benar. Sejak usia muda, Nabi Ibrahim menunjukkan ketidakpuasan terhadap praktik penyembahan berhala yang lazim di kalangan kaumnya. Ia menyadari bahwa patung-patung tersebut hanyalah benda mati yang tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memberikan manfaat atau bahaya. Dalam upayanya mencari kebenaran, Ibrahim merenungkan fenomena alam di sekitarnya. Pada suatu malam ketika langit gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang yang bersinar terang. Ia berpikir, inilah Tuhanku. Namun ketika bintang itu terbenam, ia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Kemudian ia melihat bulan terbit dan kembali berpikir, inilah Tuhanku. Namun ketika bulan itu terbenam, ia menyadari bahwa bulan juga tidak layak disembah. Akhirnya, ketika melihat matahari terbit, ia berkata, inilah Tuhanku. Can there be better? Tetapi ketika matahari terbenam, ia menyadari bahwa matahari pun tidak layak disembah. Melalui perenungan ini, Ibrahim menyimpulkan bahwa Tuhan yang sejati adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi yang tidak pernah terbenam atau hilang. Pencarian spiritual ini menunjukkan ketajaman akal dan kepekaan hati Ibrahim dalam mencari kebenaran. Ia tidak menerima begitu saja tradisi yang ada, melainkan mempertanyakan dan mencari jawaban yang memuaskan akal dan hatinya. Proses ini mengantarkannya pada keyakinan bahwa hanya Allah, pencipta segala sesuatu yang layak disembah. Setelah menemukan kebenaran ini, Ibrahim tidak hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ia merasa terpanggil untuk mengajak ayahnya dan kaumnya meninggalkan penyembahan berhala dan beriman kepada Allah. Namun, ajakannya ditolak, bahkan ia menghadapi ancaman dari ayahnya dan masyarakat. Sekisah pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim ini diabadikan dalam Al-Quran, Surat Al-An'am ayat 7-78, yang menggambarkan perenungan dan kesimpulan Ibrahim tentang keesaan Tuhan. Kisah ini menjadi teladan bagi umat manusia tentang pentingnya menggunakan
akal dan hati dalam mencari kebenaran dan beriman kepada Allah. Setelah menemukan kebenaran tentang keesaan Allah, Nabi Ibrahim merasa terpanggil untuk menyampaikan risalah tauhid kepada orang-orang terdekatnya, dimulai dari ayahnya sendiri, Azar. Azar dikenal sebagai pembuat patung berhala yang dihormati di kaumnya. Dengan penuh kelembutan dan rasa hormat, Ibrahim mendekati ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Quran Surah Maryam ayat 42. Ibrahim melanjutkan dengan mengajak ayahnya untuk mengikuti jalan yang lurus. "Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Quran Surah Maryam ayat 43. Namun meskipun disampaikan dengan penuh kasih sayang, ajakan Ibrahim ditolak mentah-mentah oleh ayahnya. Azar bahkan mengancam akan merajam Ibrahim jika ia tidak berhenti dari dakwahnya. "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Quran Surah Maryam ayat 46. Tidak hanya ayahnya, masyarakat sekitar juga menentang ajakan Ibrahim. Mereka berpegang teguh pada tradisi nenek moyang mereka dalam menyembah berhala. Ibrahim dengan tegas menentang praktik ini dan berkata kepada kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Quran Surah Al-Anbiya ayat 52-53. Meskipun menghadapi penolakan dan ancaman, Ibrahim tetap sabar dan terus berdakwah dengan hikmah. Ia berusaha menyadarkan kaumnya bahwa berhala-berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun dan tidak layak disembah. Keteguhan dan kesabaran Ibrahim dalam menghadapi tantangan ini menjadi teladan bagi umat manusia dalam menyampaikan kebenaran meskipun dihadapkan pada penolakan dan ancaman. Nabi Ibrahim dikenal karena keberaniannya dalam menentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaumnya. Setelah berbagai upaya dakwahnya ditolak, beliau merencanakan tindakan yang lebih tegas untuk menyadarkan mereka. Pada suatu hari raya besar, ketika seluruh penduduk kota pergi merayakan di luar kota, Ibrahim melihat kesempatan untuk melaksanakan rencananya. Beliau memasuki kuil utama yang dipenuhi berbagai patung berhala. Dengan menggunakan kapak, Ibrahim menghancurkan semua berhala kecil hingga hancur berkeping-keping, namun membiarkan berhala terbesar tetap utuh. Sebagai langkah strategis, beliau menggantungkan kapak tersebut di leher berhala terbesar, seolah-olah berhala itulah yang telah menghancurkan yang lainnya. Ketika penduduk kembali dan melihat berhala-berhala mereka hancur, mereka terkejut dan marah. Mereka segera mencari tahu siapa pelakunya. Mengingat Ibrahim sering mengkritik penyembahan berhala, mereka mencurigainya dan membawanya ke hadapan penguasa untuk diadili. Dalam persidangan hati mereka bertanya kepada Ibrahim, "Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Berhala besar itulah yang melakukannya. Tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Jawaban ini membuat mereka terdiam sejenak, menyadari bahwa berhala-berhala tersebut tidak dapat berbicara apalagi bertindak. Namun, ego dan kesombongan menghalangi mereka untuk menerima kebenaran yang disampaikan Ibrahim. Sebagai hukuman atas tindakannya, mereka memutuskan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Mereka mengumpulkan kayu dalam jumlah besar dan menyalakan api yang sangat besar. Ibrahim diikat dan dilemparkan ke dalam kobaran api tersebut. Namun dengan izin Allah, api tersebut menjadi dingin dan tidak membahayakan Ibrahim. Mukjizat ini menunjukkan kekuasaan Allah dan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Ibrahim. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam dakwah Nabi Ibrahim. Meskipun menghadapi ancaman dan hukuman berat, beliau tetap teguh dalam keimanannya dan terus menyampaikan pesan tauhid kepada kaumnya. Keberanian dan keteguhan hati Ibrahim dari menghadapi tantangan menjadi teladan bagi umat manusia dalam mempertahankan kebenaran dan keimanan kepada Allah. Setelah selamat dari hukuman bakar yang dijatuhkan oleh kaumnya, Nabi Ibrahim memutuskan untuk berhijrah demi menyebarkan ajaran tauhid ke wilayah lain. Bersama istrinya, Sarah, dan keponakannya, Luth, beliau meninggalkan tanah kelahirannya menuju negeri Syam, yang kini dikenal sebagai wilayah Palestina. Di Palestina, Nabi Ibrahim melanjutkan dakwahnya dengan penuh semangat. Beliau menghadapi masyarakat yang menyembah berhala dan benda-benda langit, seperti bintang, bulan, dan matahari. Dengan hikmah dan kebijaksanaan, Ibrahim mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan tersebut dan beriman kepada Allah
Tuhan Yang Maha Esa. Selama berdakwah di Palestina, Nabi Ibrahim juga melakukan perjalanan ke Mesir. Di sana, beliau menghadapi tantangan baru ketika Raja Mesir tertarik kepada istrinya, Sarah. Namun dengan pertolongan Allah, Sarah dilindungi dari niat buruk sang raja, dan mereka diberi hadiah berupa Hajar, yang kemudian menjadi istri kedua Nabi Ibrahim. Setelah kembali ke Palestina, Nabi Ibrahim dan Sarah masih belum dikaruniai keturunan. Atas izin Sarah, Ibrahim menikahi Hajar, yang kemudian melahirkan putra pertama mereka, Ismail. Beberapa waktu kemudian, Allah juga menganugerahkan seorang putra kepada Sarah, yaitu Ishak. Kedua putra ini kelak menjadi nabi dan melanjutkan dakwah ayahnya. Nabi Ibrahim juga dikenal karena perannya dalam membangun Ka'bah di Mekah bersama putranya Ismail. Pembangunan ini menjadi pusat ibadah bagi umat Islam hingga saat ini. Selain itu, beliau menetapkan berbagai ritual haji yang menjadi rukun Islam kelima. Melalui hijrah dan dakwahnya di berbagai wilayah, Nabi Ibrahim menunjukkan keteguhan iman dan ketaatan kepada Allah. Beliau menjadi teladan bagi umat manusia dalam menyebarkan ajaran tauhid dan menghadapi berbagai tantangan dengan sabar dan tawakal. Salah satu ujian terbesar yang dihadapi Nabi Ibrahim adalah perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Asy-Syaffat, ayat 19-11. Setelah penantian panjang, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra yang sangat dinantikan. Namun ketika Ismail mencapai usia remaja dan mampu membantu ayahnya, Nabi Ibrahim menerima perintah melalui mimpi untuk mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Mimpi para nabi dianggap sebagai wahyu, sehingga Nabi Ibrahim memahami bahwa ini adalah perintah langsung dari Allah. Dengan penuh keikhlasan dan ketundukan, ia menyampaikan mimpi itu kepada Ismail, meminta pendapatnya. Ismail memiliki keimanan yang kuat, menjawab tegas, ia siap memenuhi perintah Allah dan akan bersabar dalam menghadapi ujian itu. Keduanya kemudian bersiap untuk melaksanakan perintah tersebut. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke sebuah tempat yang telah ditentukan. Dalam perjalanan, mereka menghadapi godaan dari iblis yang berusaha menghalangi niat mereka. Namun dengan keteguhan iman, mereka berhasil mengusir godaan tersebut. Tradisi melempar jumrah dalam ibadah haji diyakini berasal dari peristiwa ini, di mana Nabi Ibrahim melempar batu ke arah iblis sebagai simbol penolakan terhadap godaannya. Setibanya di tempat penyembelihan, Ismail meminta beberapa hal kepada ayahnya, agar pakaiannya dilepas, agar tidak terkena darah dan dapat diberikan kepada ibunya sebagai kenang-kenangan, agar tangan dan kakinya diikat supaya tidak meronta saat disembelih, agar wajahnya dipalingkan dari ayahnya untuk mengurangi rasa iba, dan agar ayahnya menggulung lengan bajunya agar tidak terkena cipratan darah. Permintaan ini menunjukkan keteguhan dan keikhlasan Ismail dalam menerima perintah Allah. Saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, Allah mengirimkan wahyu yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim telah membuktikan ketaatannya. Sebagai gantinya, Allah menyediakan seekor domba besar untuk disembelih sebagai pengganti Ismail. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya ibadah kurban dalam Islam yang diperingati setiap tahun pada Hari Raya Idul Adha. Ya, kisah ini mengajarkan tentang ketaatan total kepada Allah, keikhlasan dalam beribadah, dan keteguhan iman dalam menghadapi ujian. Nabi Ibrahim dan Ismail menjadi teladan bagi umat Muslim dalam menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah harus melebihi segalanya, termasuk kecintaan kepada keluarga dan diri sendiri. Setelah peristiwa penyembelihan yang digantikan dengan domba, Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mendirikan sebuah rumah ibadah di lembah Bakkah yang kini dikenal sebagai Mekah. Bersama putranya Nabi Ismail, mereka memulai pembangunan Ka'bah sebagai pusat ibadah tauhid. Proses pembangunan Ka'bah dimulai dengan meninggikan pondasi yang telah ada. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bekerja sama, di mana Nabi Ismail mengumpulkan batu-batu, sementara Nabi Ibrahim menyusun dan menata batu-batu tersebut. Ketika dinding Ka'bah semakin tinggi, Nabi Ibrahim berdiri di atas sebuah batu yang kini dikenal sebagai Maqam Ibrahim untuk mencapai ketinggian yang diperlukan. Jejak kaki beliau masih terlihat pada batu tersebut hingga saat ini. Selama proses pembangunan, mereka berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru umat manusia melaksanakan ibadah haji.
Seruan ini dijawab oleh umat manusia dari berbagai penjuru dunia, dan hingga kini, ibadah haji menjadi salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menegaskan pentingnya monoteisme dan ketaatan kepada Allah. Ka'bah menjadi simbol persatuan umat Islam dan pusat ibadah yang mengingatkan kita akan keteguhan iman dan pengorbanan Nabi Ibrahim serta keluarganya. Sebagai Rasul Allah, Nabi Ibrahim bahkan sudah memiliki mukjizat yang tampak sejak ia masih bayi. 1. Jari Nabi Ibrahim dapat mengeluarkan susu dan madu. Nabi Ibrahim lahir saat pemerintahan Namrud bin Kan'an mengeluarkan kebijakan bahwa setiap bayi yang baru lahir harus dibunuh, sehingga sang ibu ketika Ibrahim lahir disembunyikan di sebuah gua dan ditinggal di sana agar tidak diketahui oleh tentara-tentara Namrud yang kejam. Saat tinggal sendiri itulah Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril datang kepadanya kemudian mengangkat tangan bayi itu dan ketika bayi tersebut mengisap jarinya sendiri, Allah menghendaki madu dan susu keluar silih berganti dari jari-jari tersebut agar Nabi Ibrahim tidak kelaparan. 2. Melihat burung mati yang dihidupkan lagi. Nabi Ibrahim tumbuh dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Saat mulai tumbuh lebih dewasa, ia bermunajat kepada Allah agar diizinkan untuk melihat bagaimana Allah hidup yang menciptakan makhluk dan mengetahui bagaimana proses penciptaan. Kemudian Allah mengabulkan doanya dengan memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim 4 ekor burung yang dihidupkan kembali. 3. Selamat dari kobaran api. Mukjizat lain adalah Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Hal ini terjadi ketika Raja Namrud menghukum Ibrahim karena dianggap sudah berbuat kurang ajar. Ibrahim dinilai melakukan pelecehan kepada agama kaum Namrud. Pada saat api berkobar dan membara, dan Nabi Ibrahim terikat di dalam gunungan kayu, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." 4. Serangan nyamuk. Kemudian mukjizat lain yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah ketika ia meminta bantuan Allah dari langit untuk membinasakan Raja Namrud. Allah pun mengizinkannya dengan mengeluarkan nyamuk dalam jumlah yang sangat banyak. Nyamuk tersebut terus mengejar Raja Namrud sehingga membuatnya tidak dapat tidur dengan nyenyak. 5. Pasir yang bisa berubah menjadi makanan. Pada saat itu Raja Namrud memiliki berbagai makanan sehingga orang-orang datang kepadanya untuk mendapat persediaan makanan termasuk Nabi Ibrahim. Namun, ia tidak diberi bahan makanan sehingga keluar tanpa mendapat makanan satupun. Ketika ia hampir sampai di rumahnya, ia menghampiri gundukan pasir dan memenuhi kantongnya dengan pasir tersebut dan berkata, "Bila aku telah sampai pada keluargaku, maka aku akan menyibukkan keluarga dengan pasir ini." Lalu sesampainya di rumah, istrinya membuka kantong yang dibawanya, dan kantong tersebut ternyata berisi bahan makanan. Menjelang akhir hayatnya, Nabi Ibrahim menerima kunjungan dari malaikat Israel yang menyamar sebagai seorang lelaki tua, berpenampilan lusuh. Tanpa menyadari identitas tamunya, Ibrahim mempersilahkan masuk dan menjamunya dengan baik. Setelah beberapa waktu, malaikat Israel mengungkapkan jati dirinya dan menyampaikan bahwa ia datang untuk mencabut nyawa Ibrahim. Terjadi dialog antara keduanya, di mana Ibrahim sempat bertanya, apakah seorang kekasih mencabut nyawa orang yang dicintainya? Malaikat Israel kemudian menyampaikan pesan dari Allah, bahwa seorang kekasih pasti ingin bertemu dengan yang dicintainya. Mendengar hal itu, Ibrahim pun menerima dengan ikhlas dan menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Setelah wafat, Nabi Ibrahim dimakamkan di sebuah kebun miliknya yang dikenal sebagai perkebunan Hairun. Lokasi ini kemudian menjadi tempat yang dihormati dan sering dikunjungi oleh para peziarah. Warisan spiritual Nabi Ibrahim sangat mendalam dan berpengaruh hingga saat ini. Ia dikenal sebagai bapak para nabi. Karena dari keturunannya lahir para nabi besar, termasuk Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari garis keturunan Ismail, lahir bangsa Arab dan Nabi Muhammad. Sedangkan dari garis keturunan Ishak, lahir Bani Israel dan para nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Selain itu, berbagai ritual keagamaan dalam Islam, seperti ibadah haji dan kurban, memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Pembangunan Ka'bah bersama putranya Ismail menjadi pusat ibadah umat muslim di seluruh dunia. Perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail, yang kemudian digantikan dengan domba, menjadi asal mula perayaan Idul Adha dan tradisi kurban.
Kisah hidup dan keteladanan Nabi Ibrahim dalam ketaatan, keimanan, dan pengorbanan menjadi inspirasi bagi umat manusia. Warisan spiritualnya terus hidup dalam praktik. Keagamaan dan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Islam menjadikannya sosok yang dihormati dan dicintai oleh umat muslim di seluruh dunia. Kisah Nabi Ibrahim syarat dengan pelajaran berharga yang relevan bagi kehidupan umat manusia hingga saat ini. Berikut beberapa hikmah yang dapat diambil. Keteguhan dalam tauhid. Sejak usia muda, Nabi Ibrahim menunjukkan keteguhan dalam mempertahankan keyakinan akan keesaan Allah. Meskipun hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala, ia tetap berpegang teguh pada prinsip tauhid dan berusaha mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala. Keberanian menentang kemungkaran. Nabi Ibrahim tidak ragu untuk menentang praktik penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaumnya, bahkan oleh ayahnya sendiri. Tindakannya menghancurkan berhala-berhala di kuil. Menunjukkan keberanian dan komitmen dalam menegakkan kebenaran, meskipun harus menghadapi ancaman dan hukuman dari kaumnya. Ketaatan tanpa syarat kepada Allah. Ujian terbesar yang dihadapi. Nabi Ibrahim adalah perintah Allah untuk menyembelih putranya, Ismail. Tanpa ragu, ia besar melaksanakan perintah tersebut. Menunjukkan ketaatan total kepada Allah. Ketaatan ini menjadi teladan bagi umat Islam dalam menjalankan perintah Allah tanpa keraguan. Wallahu alam bissawab.